Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita mau dengar cerita lagi. Minggu lalu kita udah kebaktian Padang di Kinasih. Nah, waktu itu ada games tangkap ikan. Nah, dua-duanya ikut nih. Kak Uba ikut, Vilo juga ikut, Ruth juga ikut tangkap ikan itu. Nah, tangkap ikan gampang atau susah? Kalau yang udah biasa mungkin gampang. Tapi kalau yang belum biasa, mungkin nggak gampang. Ikannya licin, apalagi matanya ditutup. Nah, tapi setelah dicoba lagi, nah udah jadi gampang lagi. Kalau orang yang kerjanya menangkap ikan, itu disebutnya nelayan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus, dulu sebelum jadi murid Tuhan Yesus, mereka pekerjaannya itu nelayan. Mereka nangkap ikan. Nah, kemudian Tuhan Yesus panggil mereka jadi murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian mati dan bangkit kembali, tetapi belum naik ke surga. Nah, waktu itu murid-muridnya sempat kumpul tuh. Mereka berkumpul, terus Petrus bilang, aku mau pergi menangkap ikan. Dan teman-temannya ikut. Oh iya, saya juga mau menangkap ikan. Beberapa waktu kemudian akhirnya Petrus dan murid-murid lainnya pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Mereka kalau nangkap ikan itu nggak pakai tangan, karena kan mereka nangkapnya di danau, di laut. Nah, mereka pakai jala. Dan biasanya mereka pergi itu malam, karena waktu malam ikan-ikan pada naik ke permukaan. Jadi gampang ditangkap. Kalau siang hari karena panas, ikan pasti masuk ke laut yang dalam, yang lebih dalam untuk menghindari panas matahari. Makanya orang kalau nangkap ikan itu pasti malam. Karena kalau siang ikannya pada nggak ada, ikannya pada ngumpet di dalam lautan. Nah, ini malam-malam mereka pergi dengan 2 perahu. Tapi semalam-malaman itu mereka tebar jala di sini, mereka tarik, nggak dapat ikan. Mereka tebar lagi di sana jala, kemudian mereka tarik lagi, nggak dapat lagi. Sampai semalam-malaman mereka nggak berhasil mendapatkan ikan. Setelah semalaman nggak dapat ikan, akhirnya pagi-pagi mereka kembali ke daratan. Mereka mau pulang. Udah deh, nggak dapat ikan, mereka mau pulang aja. Nah, ketika pagi-pagi itu mereka mau pulang, udah sampai dekat daratan, datang Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak kenal kalau itu Tuhan Yesus. Mereka nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus tanya, apa kamu punya lauk pauk? Para murid-murid bilang, nggak ada. Kami nggak punya lauk pauk. Karena semalam-malaman mereka nggak dapat ikan. Kemudian setelah mendengar itu, Tuhan Yesus bilang lagi, coba kamu tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Nah, perintah Tuhan Yesus agak aneh nih. Lagi semalam-malaman aja mereka mau nangkep ikan, nggak ada ikannya. Sekarang udah siang, udah pagi. Nah, biasa ikan udah ke dalam lautan. Ini malah disuruh tangkep ikan. Apalagi mereka ada dekat ke daratan. Wah, di laut yang dalam aja nggak ada ikan. Apalagi ini di dekat daratan. Tapi murid-murid nurut. Murid-murid mau ikutin kata Tuhan Yesus. Mereka tebar jala di sebelah kanan perahu. Dan mereka mendapatkan banyak ikan. Ikannya ada 153 ekor. Banyak gak tuh? Banyak banget. Lagi minggu lalu kita di Kinasih itu tangkap ikan. Ikannya cuma ada 50 ekoran. Nah, itu aja udah kelihatan banyak ya. Terus itu ikan mas, kecil-kecil. Nah, ini ikan laut. Mungkin ada yang gede-gede. Nah, dan dapatnya 153 ekor ikan. Wah, mereka tarik jala mereka. Wah, berat bener. Sampai mereka perahunya
hampir tenggelam. Dan mereka panggil temannya, perahu satu lagi. Ayo, bantuin, bantuin. Ini banyak ikan, banyak ikan. Mereka tarik rame-rame. Akhirnya pakai 2 perahu. Nah, ketika mereka sudah tangkap banyak ikan itu, salah satu murid, yaitu Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Hah? Wah, benar. Petrus baru mengenalin kalau itu Tuhan, Tuhan Yesus. Wah, Petrus langsung terjun ke danau, ke laut yang udah dekat darat. Dia berenang untuk menemui Tuhan Yesus. Dan kapal yang lain menarik ikan, menyusul ke daratan. Dan ketika mereka sudah sampai di daratan, ternyata Tuhan Yesus sudah menyiapkan api dan roti. Nah, Tuhan Yesus bilang, mana ikannya? Bawa sini. Kita bakar. Nah, akhirnya mereka semua sarapan dengan roti dan ikan bakar. Tuhan Yesus menyediakan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus luar biasa. Dia bisa bikin dari ikan yang enggak ada, yang enggak dapat, sampai bisa dapat banyak 153 ekor ikan. Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya karena Tuhan Yesus sayang banget sama murid-muridnya. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Nah, adik-adik, kalau tugas nelayan adalah tangkap ikan. Nah, adik-adik sekarang di sini sebagai pelajar. Nah, tugas pelajar itu adalah belajar. Nah, besok nih Ruth udah mau mulain sekolah, ya kan? Di TK. Nah, kalau Koko Vilo mungkin udah dari kemarin minggu lalu, udah sekolah, udah kelas 3 SMP. Wah, itu mulai belajar di awal tahun baru ini, adik-adik mesti rajin belajar. Karena tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Nah, kalau adik-adik rajin kerjain tugas utamanya, belajar. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik juga mesti jujur. Tadi Tuhan Yesus tanya, apa kamu punya lauk pauk? Murid-murid jujur, bilang nggak ada. Nah, kita juga jujur. Kalau misalnya orang tua tanya, besok ada ulangan nggak? Nah, bilang ada kalau emang ada. Jangan bilang nggak ada. Saking takut disuruh belajar. Nah, terus ada PR nggak besok? Kalau ada ya bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Nah, gitu. Jujur. Kalau belum bisa, belum ngerjain, jujur bilang, aduh belum bisa nih saya. Mah, ajarin dong. Pah, ajarin dong. Gitu ya. Atau ke guru bilang, aduh belum bisa nih Pak, ajarin lagi dong saya. Gitu. Jujur kita. Nah, kemudian yang ketiga, nurut. Waktu Tuhan Yesus suruh murid-muridnya tebar jala di sebelah kanan, murid-muridnya nurut. Akhirnya murid-murid bisa dapat ikan banyak. Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Nah, kita juga kalau kita nurut, kita belajar, terus kita jangan lupa juga berdoa. Karena ada pepatah tuh, ora et labora. Adik-adik sering dengar kan? Ora et labora. Ora artinya berdoa. Et artinya dan. Labora artinya bekerja. Jadi berdoa dan bekerja. Nah, adik-adik berdoa, bilang Tuhan Yesus, saya belum bisa nih yang pelajaran ini nih, misalnya matematika. Nah, Tuhan Yesus kasih hikmat, Tuhan Yesus kasih kepintaran. Tuhan Yesus bisa bikin ikan yang nggak ada menjadi banyak. Nah, Tuhan Yesus juga bisa bikin kita yang kurang bisa menjadi bisa. Pendeta Hendy Kasidi itu pernah cerita, ada seorang anak masih SD. Ini anak kurang bisa di pelajarannya. Udah rajin belajar. Udah pokoknya belajar rajin deh. Tapi ini anak tetap nggak gitu bisa. Sampai kalau naik kelas tuh nilainya pas-pasan benar. Pas-pasan benar. Nah, ini anak mau naik kelas 6 SD. Nah, kelas 6 SD kan ujian karena mau masuk SMP. Nah, pas waktu itu diadakan KKR untuk anak-anak. KKR anak-anak, terus kakaknya panggil. Anak-anak yang mau didoakan silakan maju ke depan.
Nah, kemudian ini anak ikut maju ke depan. Terus kakaknya tanya, kamu mau didoain apa? Nah, terus anak ini bilang, saya pengen pinter, katanya. Sambil nangis, bilang, saya pengen pinter, katanya gitu. Nah, terus kakaknya doain. Kakaknya ajak berdoa. Nah, kemudian setelah berdoa, kakaknya bilang, selain kamu rajin belajar, kamu juga harus rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Wah, anak ini ikutin. Dia rajin belajar, dia rajin berdoa, dia rajin baca Alkitab. Dia baca Alkitab. Nah, kemudian ketika kelas 6 ujian, kelulusan, anak ini belajar, kemudian dia ikuti ujian, dan ajaib, anak ini bisa jadi juara 3. Juara 3 dari depan, bukan juara 3 dari belakang. Oh, dia jadi juara 3. Hebat sekali. Luar biasa. Tuhan Yesus bisa bikin dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, adik-adik, karena itu yang udah mulai sekolah nih, ayo rajin belajar. Karena ini masih di awal tahun pelajaran. Jadi kita rajin belajar. Jangan lupa kita juga jujur, kita juga nurut. Kemudian rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah, maka Tuhan Yesus yang memberkati. Akhir tahun nanti kita bisa lulus, kita bisa naik kelas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.